Assalamualaikum Sobat Movel. Dad, you have to listen to me. Okay, I'm listening. Akhirnya kita jumpa lagi dan kali ini kita akan mereview film horor. Film horor apa? The Boogeyman. Siapa yang lagi nunggu? Yuklah ditonton. Dan gimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat dan selalu bahagia. Makasih banyak buat kawan-kawan yang masih setia dan terus menemani diriku mengembangkan channel ini. Dikisahkan, remaja perempuan bernama Sadie Harper dan adiknya Sawyer yang berduka usai wafatnya sang ibu. Kesedihan yang melanda keluarga berpengaruh pada psikologis yang menimpa ayah mereka, yang padahal ayah mereka seorang psikiater profesional. Hingga suatu ketika, kehadiran seseorang membawa sosok yang siap menyantap keluarga yang tengah berduka itu. Ngeri. The Boogeyman merupakan adaptasi dari karya Stephen King yang disutradarai oleh Rob Savage. Film ini memulai ceritanya dengan tragedi keluarga yang mengundang simpati penonton, meskipun pembukaan seperti ini sudah umum. Film ini berhasil menciptakan ketegangan yang tak terduga dan jumpscare yang masih mampu menimbulkan rasa takut. Film ini mengusung genre fantasi horor yang meskipun memiliki potensi untuk menjadi brutal, alur cerita terasa lebih dihaluskan. Atau mungkin karena kemunculan hantu selalu di ruang gelap atau dalam kegelapan, jadi adegan yang seharusnya biadab karena di ruang gelap jadi tidak terlalu kelihatan. Biarpun begitu, naskah filmnya masih berhasil membangun rasa empati penonton terhadap karakter-karakternya, sehingga penonton merasa terhubung secara emosional dan ingin melihat mereka selamat dari mara bahaya. Dan sejujurnya, karya ini berdasarkan karya Stephen King yang terkadang ceritanya berbau nuansa fantasi gitu, dan menurutku dalam film ini penggunaan nuansa fantasi dalam filmnya cukup tepat dan pas, enggak berlebihan, sehingga aku sendiri bisa menerima bentuk sosok hantunya yang kalian bisa tonton sendiri. Dan yap, alur cerita juga disampaikan dengan baik, cuman di paruh akhir film adegannya kurang mampu membangkitkan ketegangan yang lebih intens. Kayak kurang memanfaatkan potensi dari ceritanya. Kalau mau biadablah sekalian menurutku. Well, skor dariku 6,5 sebagai film fantasi horor yang mampu membuat penonton peduli dengan karakternya dan menampilkan alur cerita yang cukup baik. Meskipun terdapat beberapa kelemahan di bagian paruh akhir, film ini masih memberikan pengalaman menonton yang memadai. Dan bagi penggemar genre horor dengan sentuhan fantasi, film ini dapat menjadi pilihan yang menarik. Well, demikian review dariku. Perlu dipahami, review ini bersifat subjektif, jadi nggak bisa kalian jadikan acuan gitu aja. Dan yang jelas, pengalaman menonton paling menarik ya dari kalian sendiri. Dengan menonton, kalian bakal tahu dan tentunya punya pandangan tersendiri tentang film ini. Jika kalian beda pendapat, nggak masalah. Jadi buat yang sudah pada nonton, yuklah dibagi kesan-kesannya di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di review berikutnya, dan teruslah bahagia meskipun hidup getir. Jangan lupa like dan subscribe demi perkembangan channel ini. See you next time guys, bye.